karena pelayanan kita semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi untuk mudah-mudi puji Tuhan meningkat dulu kita bersama dalam gabungan ibadah pelayan Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan supaya Tuhan memberkati kita semua, supaya kita juga mengerti pelayanan kita bukan karena keinginan kita saja. Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal 8. Kita mau gantiannya ayat 1 sampai dengan 13. Saya baca ayat 1 biar saudara nanti sambung dengan ayat 2. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan yang dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang dituturkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Bersama kita. Oleh karena ia kata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah
menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara-saudaraku, semakin kita memperhatikan, kalau kita boleh melayani Tuhan, itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan itu Tuhan memakai kita, menggunakan kita, menjadikan kita berharga melalui pelayanan. Pelayanan itu selalu Tuhan perhatikan. Itu sebabnya kita memperhatikan Tuhan khusus mengangkat suku Lewi menjadi pelayan. Dan Tuhan menghargai itu. Tuhan juga memberi jaminan kepada suku Lewi. Saudaraku, bila hati kita benar-benar berserah kepada Tuhan, melayani Tuhan, kita juga semakin bisa merasakan Tuhan tidak membiarkan, Tuhan memelihara. Jadi kelihatannya bangsa Israel, ya khususnya suku Lewi, tidak diberikan tanah untuk tempat mereka ya menanam dan dari sana mereka panen. Tapi dalam bilangan, saya ingat sekitar bilangan 18, Tuhan memberikan bagian Tuhan bagi orang Lewi. Jadi satu sangat baik, saudara-saudaraku. Ya, kalau suka lihat, kita boleh cari sebentar. Ya, sekitar dibaca, dicari dalam bilangan 18. Ya. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Ayat 20, Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Jadi saudaraku, bagian Tuhan langsung jadi bagian Lewi, imam-imam, pelayan-pelayan. Mengenai Bani Lewi, ini ayat 1, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan, persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Jadi kalau memang sudah sungguh-sungguh berserah, ya mereka sebagai Lewi. Dan yang kita akan perhatikan di sini bahwa Tuhan akan memberi jaminan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, bila kita melayani Tuhan dengan benar,
Tapi ya kalau pelayanan yang sungguh-sungguh, Tuhan buka jalan bagi kita, memberkati dengan hal-hal yang ya di luar pemikiran kita. Jadi berkat yang khusus Tuhan membuka lebih luar biasa. Jadi artinya kalau dapat gaji dari kepegawaian umpamanya 5 juta, nah tapi Tuhan juga dalam pelayanan Tuhan juga memberkati. Ada juga nanti di luar itu tambahan yang didapat sebagai berkat yang Tuhan tetapkan karena pelayanan ya. Tapi bila suatu waktu sudah benar-benar full timer, ya ia akan sama dengan imam yang lain, makan dari semua rumah Tuhan. Iya, kalau sudah memang begitu. Tapi kalau belum sepenuh, ya dapat juga dari Tuhan, dapat juga dari pekerjaannya. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya pelayanan itu kita harus semakin memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat 5, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi pelayanan yang kepada Tuhan itu terserah bagaimana kita. Kalau kita responin dengan sungguh, tinggi pelayanan kita. Tapi kalau kita anggap itu sebagai kebiasaan, hanya karena kebolehan, apalagi hanya karena kesenangan, apalagi hanya karena hobi, nah ini saudaraku tidak mendapat berkat yang full. Tapi semakin kita merasa pelayanan itu semua untuk Tuhan, dan kita akan mulai semakin berserah. Jadi pelayanan kita itu gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi pelayanan itu bukan hanya kebiasaan, bukan hanya karena kemauan, bukan hanya karena boleh, tapi semakin kita meningkatkan, kita harus sampai merasakan pelayanan ini adalah gambaran bayangan dari apa yang ada di surga. Karena kita nanti untuk masuk yang di Yerusalem baru. Ya, kita sudah semakin belajar kapan ada di surga, kapan di Yerusalem baru. Nanti perpindahan surga dan Yerusalem baru pada akhir sekali Tuhan turun dari surga dan Yerusalem baru bersama semuanya turun. Dan nanti ada Yerusalem baru yang kekal. Di situ saudara-saudaraku perkembangan, kalau kita semakin memperhatikan. Jadi itu sebabnya pelayanan itu ada gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditujukan kepadamu di atas gunung itu. Jadi sementara surga
ya belum nanti turun menjadi ke Yerusalem baru, ya disebut contohnya seperti yang di sorga. Dan nanti sudah waktunya, maka adalah Yerusalem baru. Itu sebabnya pelayanan itu adalah pelayanan yang sangat mulia, saudara-saudaraku. Kalau itu kita merasakan, bukan hanya karena bisa, bukan karena hanya senang, tapi kita harus semakin meyakini pelayanan itu adalah sebagai sekarang bayangan dari apa yang ada di surga. Ini saudara-saudaraku, jadi pelayanan kita ini itu luar biasa, saudaraku, kalau kita ya yakini itu pelayanan yang untuk Tuhan. Contohnya juga dari surga, saudara-saudaraku, dan nanti endingnya Yerusalem baru. Karena kita sudah sering mendengar ada waktunya nanti surga itu ditinggalkan. Jadi bukan itu yang dalam kekekalan, tapi kekekalannya nanti dari surga turunlah Yerusalem baru. Itu yang kita sudah sering baca dalam Wahyu pasal 21. Ya, saudara-saudaraku, ayat 10 Ibrani 8 tadi, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Inilah, saudaraku, ending daripada ya pelayanan kita ini, saudara-saudaraku, ya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua dan usang yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada pemusnahannya. Jadi saudara-saudaraku, pelayanan kita ini benar-benar bukan hanya untuk di bumi ini, tapi sampai kepada kekekalan Yerusalem baru ini. Itu sebabnya pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Ini, saudaraku, dan nanti sampai lagi ke Yerusalem baru. Karena di surga itu sudah terjadi peperangan, saudara-saudaraku, antara Lucifer. Kita sering membaca itu dalam Wahyu pasal 12. Jadi untuk penyelesaian itu semua, Yerusalem baru itu nanti ada. Kalau di Yerusalem baru tidak ada perlawanan, tidak ada dosa. Tapi di surga masih ada perlawanan.
Itu saudaraku. Saya perhatikan firman Tuhan begitu. Tapi kalau sudah Yerusalem baru, aman saudaraku. Ya, kalau kita baca Wahyu 21, Wahyu 22, itu endingnya semuanya. Itu sebabnya saudaraku, kita juga pelayanan kita ini gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi saudaraku, pelayanan kita kiranya Tuhan tolong semua harus semakin mengacu dalam suasana surga, dan nanti endingnya Yerusalem baru. Itulah yang tidak bisa dimasuki oleh Lucifer, iblis. Kalau di surga saudaraku, iblis masih bisa, dan terjadi perlawanan. Ya, saya yakin kita sudah seringkali mungkin membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-12, naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di surga. Ini kita tidak bikin-bikin saudaraku, tertulis. Jadi di surga itu ada perang. Tapi kalau Yerusalem baru tidak ada. Makanya surga itu ditinggal. Ada waktunya. Ya, tidak banyak yang memandang, dan kalau kita mulai mengerti ini karena kita mengikuti pembukaan rahasia firman. Jadi maka timbullah peperangan di surga. Di surga ada perang saudaraku, tapi Yerusalem baru kan damai. Ya, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan sesudah inilah nanti Yerusalem baru itu turun, dan itu sudah pembaruan dari surga. Kalau surga masih ada iblis, masih ada peperangan. Kalau Yerusalem baru sama sekali tidak ada. Iblis tidak pernah masuk. Yerusalem baru hanya Tuhan dengan orang-orang tebusannya dan umat-umat Tuhan pemenang. Itu ya saudara-saudaraku, sebabnya pelayanan kita adalah bayangan dari apa yang ada di surga. Pelayanan kita adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Ya, ini saudara-saudaraku, dan itulah nanti yang membuka kontak pintu bagi kita masuk Yerusalem baru. Yerusalem baru itu bukan surga saudaraku, beda ya. Inilah, jadi kita nantinya bukan ke surga lagi, tapi Yerusalem baru. Ini saudara-saudaraku. Dan situlah nanti akhir dari semuanya. Kesanalah kita saudara-saudaraku, sebabnya sekarang ini Tuhan itu akan terus memperhatikan kita. Dia akan membuka jalan bagi kita
Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Dia akan menetapkan kita. Semua ini pasti terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan itu tidak bisa tidak. Jadi benar-benar Tuhan itu memberikan sesuatu yang tidak pernah diduga, tapi kalau kita boleh semakin melihat dari firman-Nya, kita ikuti semuanya. Itu sebabnya apa yang kita sudah sering mendengarkan, saudara-saudaraku, satu hal yang luar biasa firman Tuhan itu bagi kita. Wahyu pasal yang ke-21, Wahyu pasal yang ke-22 itu sama sekali tidak ada lagi Lucifer yang boleh masuk di situ. Hanya orang-orang tebusan Tuhan, kita semua yang boleh merasakan kemenangan. Ya, saya mau mengajak kita mau membaca dulu permulaan dari Wahyu pasal 21 ini. Langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru itu diperbarui. Tidak boleh lagi masuk iblis ke sana. Kalau surga, iblis masih masuk dan dia tadinya juga penghuni sana. Tapi dia akhirnya diusir dari sana. Tapi kalau Yerusalem baru, iblis sama sekali tidak boleh masuk. Ayat 1, Wahyu 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Nah ini turun dari surga. Jadi tadinya Yerusalem baru ini di surga, saudaraku, tapi turun dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dan dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan dia akan menjadi Allah mereka. Inilah saudara-saudaraku. Nah, kalau kita perlu pergumulan untuk mengarah ke sana, nanti semua itu Tuhan perhatikan. Ayat yang keempat, dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Inilah sesudah pergumulan, sesudah mengakhiri waktu, tidak ada lagi sama sekali waktu pertemuan dengan iblis. Iblis akan terhukum selama-lamanya. Tapi saudaraku, kalau kita menang, dan semoga ini semua ada tempat kita. Amin, saudaraku. Tidak akan ada lagi pergabungan. Ini ayat depan. Atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi surga itu juga dijadikan baru, saudaraku. Dan kita akan di Yerusalem baru. Nah itulah. Jadi Wahyu 21-22 itulah menunjukkan kepada kita suasana Yerusalem baru itu. Yang dulu di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dibarui. Surga yang lama itu yang tadinya di situ Lucifer, tadinya ada malaikatnya banyak, itu ditinggal. Saudara-saudaraku, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir.
Orang yang harus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan, berarti apa menang? Ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi umatku. Umat pemenang, umat yang dibaharui. Kesanalah ibadah kita, saudaraku. Kesana juga pelayanan kita. Haleluya. Kalau ini boleh terjadi luar biasa. Ini saudara-saudara. Sehingga Wahyu 21, Wahyu 22 itulah menggambarkan kepada kita suasana Yerusalem baru. Bukan suasana surga. Kalau ke surga iblis masih bisa masuk. Tapi kalau ke Yerusalem baru iblis tidak bisa. Ini saudara-saudara. Semua harus makin mengerti. Sebabnya kalau kita mengerti dan kita ada kesempatan untuk itu dan kita berjuang semua dari hidup kita, dari pelayanan kita, kita sangat beruntung. Luar biasa saudara-saudaraku. Luar biasa. Bahkan sementara nanti kalau Yerusalem baru sudah turun, ya kita ada boleh masuk di sana. Ya, kita berdoa semua, kita boleh ada di sana, dan pelayanan kita mengarah ke situ semuanya. Saudara-saudaraku, melayani Tuhan yang hidup kekal selama-lamanya itu tidak pernah ternoda lagi. Kalau surga itu pernah ternoda, makanya tadi kita sudah baca, ya, di surga itu terjadi peperangan. Ya, sudah membaca tadi Wahyu pasal yang ke-12 itu bagaimana suasananya semuanya saudara-saudaraku. Ya, kita sudah membacanya tadi dengan baik. Bahkan juga ya tadi naga dikalahkan itu, maka timbullah peperangan di surga. Nah ini tadi kan sudah. Baru kalau ayat 10 nyanyian kemenangan itu, Wahyu 12 itu nyanyian kemenangan. Kita semua harus mengikuti ini, tidak asal begitu-begitu saja, harus memperhatikan semuanya. Sehingga yang kita tuju itu benar-benar jalannya itu harus tepat. Ya, sebab kalau tidak nanti nggak sampai ke situ dan nanti tidak akan mendapat bagian. Ya, jadi itu sebabnya ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, ini masih di surga, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah. Nah ini pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kalau sesudah ini iblis tidak bisa lagi naik, dan Tuhan juga tidak akan menjadikan kita tetap di surga. Itu ditinggal. Makanya Wahyu 21 turun dari surga. Itulah saya rindu semuanya kita ada nanti di sana. Haleluya saudara. Makanya kalau kita dengar firman Tuhan, mari arahkan semua kehidupan kita. Kita berserah. Ya. Jadi kita sudah baca tadi, mendoakan mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Inilah kekuatan bagi kita, mengalahkan iblis dengan darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi saudara-saudaraku, perjuangan yang sungguh-sungguh kiranya Tuhan kuatkan dan tolong kita. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalam bumi, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Jadi sudah ada pemisahan dan geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya
sudah singkat. Ini saudara-saudaraku. Jadi yang menang sudah langsung ada tempatnya, dan yang belum masih berjuang. Kalau dia masih setia ditebus oleh darahnya sendiri, masih menang. Ini antara ayat yang ke-13 sampai 17. Tapi biarlah kita menjadi pemenang mutlak, saudaraku. Inilah kesempatan masih ada bagi kita. Makanya kita bersungguh-sungguh dalam ibadah kita dan dalam pelayanan kita, supaya kita menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersungguh-sungguh ini, dan nanti kita akan berada di Yerusalem baru. Jadi apa yang dulu surga itu yang luar biasa, tapi akhirnya nanti umat pemenang tidak di surga lagi. Kenapa? Karena surga itu pernah dicemarkan oleh iblis. Ini saudara-saudaraku. Dan pernah dia mengadakan pemberontakan di sana. Di surga terjadi perang. Tapi kalau Yerusalem baru tidak. Nah, makanya di sana ada perkampungan, ada ratap tangis dan duka cita. Nah, ini Yerusalem baru sudah luar biasa. Kalau kita boleh masuk di sana, luar biasa. Jadi Wahyu 21 itulah langit baru dan bumi baru, sampai dengan Wahyu 22. Bagi orang yang menang, orang yang kalah itu mulai dari kerajaan 1000 tahun ditinggal, mati, binasa. Tapi orang yang menang, kalaupun masih sempat dia masuk dalam kerajaan antikris, tapi dengan kesetiaan 3,5 tahun sampai di dalam darah tetes terakhir, masih ada kesempatan. Jadi dua golongan yang mengikut Tuhan itu tidak tersiksa seperti itu, tapi yang tidak bersungguh-sungguh masih ada kesempatan, tapi ditebus oleh darah sendiri dalam 3,5 tahun. Dan kalau menang, semuanya akan bersama masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah Yerusalem baru. Dari mana dia? Itu dari surga itu dipisahkan, yang khusus sudah benar-benar mendapat pencucian pengasingan yang dari Tuhan. Itulah Yerusalem baru. Dan hal-hal yang tidak ada lagi, pasal 21 ayat 27, tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi saudaraku, berjuang terus sampai nama kita ada di dalam kitab anak domba Allah itu. Semoga kita semua boleh menang. Amin. Ya, ini saudara-saudaraku. Ya. Dan kalau kita lanjutkan baca Wahyu 22 ayat yang ke-15, tapi hati anjing. Nah, ini yang selalu berulang-ulang. Dan tukang-tukang sihir ini yang selalu berubah-berubah, gak ada ketetapan. Orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta,
dan yang melakukannya tinggal di luar dari kita semua di Yerusalem baru. Yang turun dari surga. Jadi ada nyanyian kita, Yerusalem kota kudus, turun dari surga mulia. Jadi semakin tahu ya. Jadi bukan surga, kita waktunya bukan di surga, tapi turun dari surga. Di sana tak ada perkauman atau ratap tangis dan duka cita. Kalau saatnya tiba, bumi akan dilenyapkan. Orang yang sesat akan binasa, anak Allah masuk kota mulia. Oh Tuhan, aku rindu ke sana. Kemana? Bukan ke surga, Yerusalem baru. Bertemu Yesus pengantin surga. Jadi dia pengantin surga tapi masuk di Yerusalem baru. Terus jadikan umatmu yang kudus, yang selalu memuji kebesarannya. Oh Tuhan, sucikanlah hidupku, penuhi aku dengan Roh Kudus. Betapa bahagiaku rasa menikmati Yerusalem baru. Nah, jadi bukan surga ya, Yerusalem baru. Itu saudaraku, itulah perkembangan dan itulah perjalanan kita. Jadi Wahyu 21, Wahyu 22 bukan surga, tapi Yerusalem baru. Kalau surga itu masih bisa iblis dan terjadi peperangan. Kalau Yerusalem baru tidak ada sama sekali. Ini sudah betapa luar biasanya. Kiranya Tuhan tolong kita. Mari saudaraku, pelayanan kita, hidup kita ini arahkan ke sana. Itu saudara-saudaraku. Makanya kita ini bukan main-mainan, bukan salah-salah saudaraku. Ikut juga tak bisa-bisa kalau kita sudah mengerti. Haleluya. Ini saudara-saudaraku luar biasa, luar biasa. Ya, jadi semua kita bisa mengikuti. Ya, apalagi seperti dalam sekolah kita mulai dari ya kemajuan, ya, dan itu nanti harus juga sampai Yerusalem baru. Itu endingnya, itu akhirnya ke sana saudaraku. Biarlah Tuhan tolong kita bersyukur. Kita ada di dalam kesempatan. Kalau kita bersungguh-sungguh dan menang, berbahagialah semua yang menang. Ini sudah Tuhan tolong kita. Kita akan berdoa. Bisa tahu ya, kalau yang terindah di dalam hidup ini. Bisa tahu ya kan ya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti bersama penuh kemuliaan.
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. mempersekutukan kami. Maka di surga tolong kami Tuhan mempersembahkan tubuh roh jiwa kami, hidup kami dalam masa yang Kau berikan bagi kami ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan boleh kami persembahkan melayani Kau, pakai hidup kami seumur hidup kami masing-masing. Engkau yang melengkapi, Engkau yang memampukan, Engkau yang menolong kami Tuhan. Sehingga dengan itu kami boleh menjadi alat-Mu dan kami boleh mempersembahkan hidup kami dan kepada sasaran Yerusalem baru yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau semakin memberikan firman pengertian bagi kami. Ending dari semua pengeringan kami, pertolongan-Mu semua berakhir sampai iblis juga dihukum dan selama-lamanya terhukum. Tapi biarlah kami Tuhan masuk dalam hidup yang kekal selama-lamanya. Tolong kami, ibadah kami, pelayanan kami ini untuk membawa kami kepada kehendak-Mu, kepada kegagalan. Bersama Tuhan terus, bimbing kami terus. Tuhan, Engkau tolong kami semua, tidak ada yang kepada yang lain-lain, tapi semua kami boleh masuk dalam kesempatan segala rencana-Mu, dibimbing, ditolong, dibangun. Terima kasih Tuhan, kepada-Mu kami berserah. Pada masanya kami akan bersama dengan Tuhan.
di Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Terima kasih, haleluya. Amin. Dan Yesus memberkati saudara-saudaraku.